Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Pak Ustadz Dewan Suro LPP, Pak Haji Sambo dari Aceh, bukan Sambo dari Sulawesi. Bertolak belakang ya. Kemudian Pak Darwis yang saya tidak salah memilih ketua, tepuk tangan Pak Darwis. Daris, bilangnya Pak Darwis. Daris ya. Yang tadi bagus ya, jadi tidak salah beliau ketua. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Ini kutipannya hilang. Ketua ini yang ganteng nih, Prof Yani. Tadi di bawah ada Prof Yani juga, pas saya panggil dia langsung pergi dia. Rupanya alumni ya. Prof Rusli Galib juga sahabat saya. Jadi saya ini asli dari Bandung. Dulu dengan Pak Amin Rais sama-sama mendirikan PAN. Tapi saya tidak jadi apa-apa. Jadi kalau jadi DPR bagi-bagi uang haram kan? Kalah saya nggak mau itu. Terus tidak tahu ya. Nah, ikut Wali Kota Bandung. Saya waktu gaji udah 13 saya. Direktur rumah sakit, kemudian dokter Sabtu Sirata, terus dokter di DPR. Gaji dewan 7 juta, saya nggak mau. Waktu ya ganti ke Hatta rambut putih. Hatta tahu Hatta? Hatta tidak berjasa tahu? Itu sama saya dulu. Kemudian Partai Umat, karena kondisi kita ini tidak sehat, kita kumpul-kumpul. Pak Amin, saya tadinya mau ketemu Pak Amin sekarang ini. Saya sengaja ke sini, tapi tidak apa-apa, salam saya Pak Amin. Di Bumi Sunda kita bicara, kemudian di Pajajaran. Ya, akhirnya terbentuklah Partai Umat dengan susah payah. Karena sekarang ini ya, ini bukan saya menakut-nakuti ya, kondisi sekarang ini oligarki ya. Jadi ilahnya tadi kan kita bicara Tuhan, ini uang, sebelahnya uang itu. Semua akhirnya ilahnya uang, berat itu. Nah saya lihat ada di itu ada di mana di Sulawesi itu kan pakai uang, kan? Pakai makanan datang-datang nih saya pendukungnya ini. Jadi beratnya saya minta implementasi. Kalau tadi Pak Ustadz mengatakan masalah melalui moral, saya berarti kenyataan. Sekarang oligarki ini sangat kuat. Makanya Partai Umat di samping moral yang baik harus pandai mencari pendukung. Wah, ada yang bilang material juga. Jadi memang susah. Ya, ini pengalaman. Betul saya kan keliling Indonesia ya, sejak tahun 2004 saya. Mungkin udah sekitar 80-100 rumah sakit yang saya periksa. Itu berat rumah sakit itu. Dizolimi, ya. Honorer juga itu antara 500 sampai 800 ribu per bulan dibayar. Di Aceh ada demo kemarin waktu saya ke apa namanya, Lok Sumawe. Ada demo misalnya. Karena 10 tahun dibayarnya kecil. Nah, dengan adanya Omnibus Law itu pelanggaran karena itu peraturan presiden. Jadi semua hukum itu dilanggar sebetulnya. Kita tidak bisa apa-apa. Nah, saya harapkan Partai Umat itu mampu untuk menjadi lokomotifnya ya. Karena yang saya perhatikan, saya mungkin sebagai pendukung untuk mengalahkan kezaliman tadi kan intinya melawan kezaliman ya dalam lagunya. Terus kemudian apa tadi? Keadilan. Keadilan. Kapan adilnya? Kalau tidak adil. Coba maaf ya, saya bukan polisi. Contoh ya, pembunuhan di rumah sendiri itu udah nggak masuk akal. Kenapa harus lama? Ya, harus hukum mati langsung. Ya, jadi ini tidak adil. Tidak adil. Tidak adil itu sudah merata.
Omnibus Law. Kebetulan saya ketua ekspansi Jabar saya pekerja saya. Ya. Riko tuh juga ikut dengan saya di bawah ya. Jadi ada partai buruh juga yang lain. Mereka sudah kasihan, banyak di PHK. Jadi ketidakadilan itu sudah luar biasa. Operasi seksio itu hanya dibayar 3 juta, yang namanya BPJS. Itu sebetulnya merugikan bagi medis. Ya. Di rumah sakit itu sekarang contoh aja ya, COVID, Anda tahu COVID? COVID itu kalau istilah kedokteran sudah self-limited, sudah lama karena Allah itu Tuhan itu menciptakan semua manusia, semua kehidupan itu akan kekuatannya akan menurun dan akan mati ya. Termasuk virus COVID. Sekarang virulensinya sudah turun. Jadi gejalanya ringan dan saling ya. Tapi kan kenapa harus pakai masker? Karena belum menjual vaksin, belum habis. Jadi jualan dia. Saya kemarin 19 kali putar setelah COVID di bandara nggak pakai panas-panas lagi, nggak ada, langsung. Nah, titik itu ya, hati-hati. Kita itu menghadapi cara-cara orang yang memakai uang. Nah, kalau sejarah bangsa kita sejak Piagam Jakarta udah salah. Orang Islam, orang negara kita tidak punya visi misi negara. Di Polexus kita mana kekuatannya? Masa kalah sama Singapura? Masa kalah sama Malaysia? Masa kalah sama Vietnam? Masa kalah sama Papua? Kita dibilang teroris sama Papua. Tapi ya BNP membilang terorisnya dari kita orang Islam. Saya bilang tidak mungkin teroris Islam dari negara mayoritas Islam. Tidak masuk akal. Jadi Anda lihat di YouTube ya, mereka sudah menyatakan merdeka. Mereka membunuh, tapi tidak bilang teroris. Sipil bersenjata. Ada ketidakadilan. Ya, juga saudara kita. ini persoalannya ya, Partai Umat. Kalau tadi istilahnya apa? Harus kezaliman, tegakkan keadilan ini berat sekali. Karena harus amal ma'ruf nahi munkar. Harus amal ma'ruf nahi munkar. Dan titik supaya dalam waktu 2 tahun kalau Anda di dewan harus banyak anggotanya. Tanpa pemilih, nah ini Pak Willy ini dulu tukang nulis salon DPR dengan Pak Hidayat Salim di Pajajaran di rumah saya. Tepuk tangan Pak Willy. Tapi dia nggak pernah jadi DPRD, kerjanya nulis doang. Saya bilang dia pelengkap apa? Berita aja tuh. Tapi sama tuh yang sekretaris tuh. Ya pokoknya doakan ya ada anggota banyak supaya dipilih. Dulu Pak Edi juga kita kan dengan Pak Anies ketemu di Jogja. Saking senangnya masuk ke Cilacap salah jalan. Jadi udahlah, baik detailnya gitu aja. Tapi saya pribadi bersyukur. Saya umur masih 37 tahun. Dibalik Pak, dibalik. Tadi di bawah saya masih bisa tinggi saya. 3 ronde. Ini lihat ya. Tapi ronde keempat habis napas saya. Harus tajongnya kanjutnya turun. Jadi artinya apa? Kita harus cerdik. Jadi kita harus cerdik ya. Dalam 2 tahun Anda harus cari. Nah kalau saya di Ciamis itu Cijantung, Kepalan itu saudara saya semua. Boros Mora yayasannya karena saya turunan dari Panjalu itu ketuanya keponakan saya. Ya, dari Ciamis. Kalau di Bogor, Ciawi itu ada keluarga saya, Wati Karuhun. Ya, keluarga saya. Jadi istilahnya Anda harus mencari grup-grup karena jangan sampai terpecah suara umat Islam ini. Yang pasti ya, saya di Muhammadiyah nih, saya dari KBB sebagai mengikut nanti untuk pemilihan PWM Jawa Barat. Itu Mas, walaupun dia dulu di PAN, banyak juga yang PKS. Jadi Muhammadiyah itu sama NU. Jadi sudah diatur Muhammadiyah itu. Tadi saya ketemu orang Muhammadiyah di bawah tuh, orang dari Cilengsi. Ya, nah ini harus jelas. Ya nggak? Mana itu dari Jawa tuh? Tuh, ya nggak?
nanti suruh ke Partai Umat tuh, terutama yang pakai PDIP. Nah, di KBB mana KBB? KBB. Kabupaten Bandung mana? Itu banyak yang ke PDIP, cuma suruh ke Partai Umat nanti. Jangan berebut dengan partai yang sesama ya. Karena kita punya lawan yang sama. Karena kezaliman ini harus sudah diselesaikan. Nah ini mungkin karena rasa sayang saya ya Pak Ketua ya. Jadi saya mendoakan. Amin. Mungkin teman-teman yang nanti Pak Hidayat Salim, saya juga itu waktu saya jadi direktur dia melakukan. Jadi kita mendukung. Dan bagi yang di Bandung Barat yang saya bantu bisa kumpul di Gunung Sula ya di Boya, Cimahi juga supaya nanti calon-calon itu jelas. Nah, ini saya suka minta uang ongkos itu susah sekali. Jadi begitu juga saya. Iya nggak? Ini sulit ya. Jarang yang dengan hati gitu. Yang ngiri itu di daerah saya itu PDIP kuat di Bandung Barat. Itu rata-rata di Jawa Barat ketiga dia kan, masuk 3 besar. Nah ini bagaimana kita harus bisa mematahkan itu. Jadi mulai sekarang lawan kita ini harus jatuh. Ya, jadi harus menang Partai Umat kan. Tadi saya senang Allahu Akbar jelas partai kan. Jadi artinya saya Pak Amin salam Pak dan Pak Amin salam sayang saya. Karena saya lihat tadi fotonya udah mulai tua dia kan. Kalau saya masih muda kelihatan. Salam. Jadi betul tadi kita harus kompak, jangan saling waktu 2 tahun jalin jangan beradu kita. Kalau salah sedikit maafkan teman kita, maafkan aja. Karena yang sudah ada susah nyarinya. Ya. Kalau ribut terus, tadi saya ngomong di bawah Pak Ketua. Akur jeung batur sakasur, akur jeung batur salebur, ngajaga lembur, ngagebuk batur. Jadi jangan gebuk teman sendiri. Setuju kan? Nah, ini partai yang bertolak belakang ya pukul loh. Pukulnya arti kata harus kalah bagi kita. Nah ini strateginya sulit. Saya kan sama teman-teman di WA Group ya. Saya lagi menyatukan Pak Ketua antara NU, Muhammadiyah, Persis, FPI, 212 sampai 3 kali pertemuan. Kita ada. Kita baru ngomong aja udah kita. Belum pakai senjata sendiri. Riko ya saksi. Jadi gerakan kita dilihat terus. Tapi saya udah 3 kali pertemuan. Dan ini kita harus melihat pemimpin yang bisa merubah bangsa kita menjadi bangsa yang unggul. Kalau analisa saya pribadi, kesalahan setiap piagam Jakarta itu mengalah. Kedua tahun 50, 60 perang terus. Karena apa? Antara NKRI dengan BRIS Republik Serikat itu berbenturan. Tiap daerah akhirnya perang saudara sampai tahun 60. Sampai Soekarno jatuh, Soekarno jatuh kan. Sampai sekarang itu terus antara daerah otonomi dengan pusat. Contoh bupati yang di Riau sampai bilang iblis di bagian keuangan. Ada lagi yang di DPR marah masalah pembangunan di Maluku. Orang Bandung nggak perlu kereta api cepat. Kalau Argo diputus, Partai Umat berani demo nggak? Kita kan udah ada Argo. Saya naik itu kan hanya 120 menit. Ya kalau ke bandara 3 jam pergi. Nggak perlu dibikin. Maluku yang katanya ada di YouTube itu, yang uangnya banyak, nanti nggak diperhatikan. Itu mana-mana anggota dewan. Nanti anggota dewan Partai Umat itu harus ma'ruf demi untuk melawan kezaliman. Ya, di DPR itu jangan diam saja. Karena Anda kalau jadi di Jawa Barat, di Kota Bandung, coba ya. Jawa Barat kumpul apa itu? Jelas. Ya gitu ya. Nah, ini karena saya harus hati-hati betul. Tapi 2 tahun lagi nanti calon-calon itu harus real berapa yang akan membuat titik-titik pendukung untuk jadi dewannya. Karena dewan ini nanti mewakili rakyat. Jangan minta pensiun. Dewan minta pensiun.
Sekarang pegawai negeri itu tidak ada pensiun honor semua. P3K itu tidak ada pensiun. Ya, itu banyak yang sulit. Tolong saya mungkin bisa membantu kalau kumpul di Bumi Sunda tempat kita berjuang dulu. Pajajaran itu juga berjuang ke uang tempat waris orang tua saya. Tapi itu berjasa waktu PAN sama Partai Umat. Nah ini karena sayang saya khususkan ketemu karena Pak Duli ini yang telepon saya, Pak ini sakit ya. Salam di Pak Irfan, juga Pak Benyamin Haris ya, dan lain-lain. Kita mendukung juga. Jadi harus ada yang kelihatan sama yang tidak kelihatan. Kita berjuang senyap, tidak kelihatan. Karena lawan kita berat. Ya, untuk masuk di Muhammadiyah aja lebih berat. Kalau orang Muhammadiyah ya aja tuh, sudah demontan dari itu. Tapi belum tahu dan tidak PKS ya. Tapi jarang yang ke PDIP kan. Saya bilang sekali lagi bersyukur telah lulus untuk ikut pemilihan pemilu tahun 2024. Semoga sukses. Amin. Dan DPP mengatakan supaya masuk ke threshold. Kalau menurut saya threshold itu nggak ada harusnya ya. Siapa aja bisa nggak diangkat jadi presiden. Jadi nanti kalau ada DPR itu dirubah tuh. Ya 0%. Bisa bilang tukang mereka juga bagus kan. Jadi kesempatan lebih banyak. Maaf kalau saya tadi datang seperti orang yang emosional di bawah ya, karena memang Riko udah biasa. Saya kalau nggak marah sakit saya. Pak Ketua maaf saya karena saya ya, saya ingin akhirnya bangsa saya ini unggul proses minimal di ASEAN dan ada nanti visi misi bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.